Oke guys, pada kali ini Rize mau buat konten tentang perawatan ikan yang pasti ya teman-teman, perawatan ikan yang lagi sakit. Dan sakitnya itu ini adalah sirip busuk atau sering disebut juga pinroot teman-teman. Jadi biasanya sirip busuk atau pinroot itu penyebabnya itu ada beberapa faktor teman-teman. Pertama dari segi airnya, misal karena jarang dikuras, terus ya jarang dikuras lah ya teman-teman. Terus yang kedua itu karena waktu kita menguras water change, si air barunya itu tidak sesuai dengan si ikannya, nggak cocok gitu teman-teman. Entah dari pH-nya atau amoniak atau faktor lainnya juga. Nah, faktor lainnya juga seperti apa teman-teman? Seperti di Indonesia sendiri kan ada musim pancaroba yang panas, hujan panas, hujan panas, hujan. Nah, biasanya kalau kita yang menggunakan air tanah, teman-teman, termasuk Riza juga menggunakan air tanah, ada perubahan ini teman-teman, pH biasanya. Nah, karena ada perubahan pH yang cukup signifikan, jadi si ikannya terkena sakit teman-teman. Dan kita coba lihat si ikannya tuh terlihat sakitnya tuh bagaimana teman-teman, dan kita langsung zoom aja ya. Nah, bisa dibilang sih hampir seluruh ikan Rize yang ada di sini tuh terkena pinroot teman-teman. Dari tin bar ya yang paling jelas nih, di bagian pin atasnya itu, sirip atasnya itu terlihat ada warna putih teman-teman, dengan pinnya tuh, si siripnya tuh yang agak apa ya, rages gitu atau apa, yang agak sobek dikit-dikit lah bisa dibilangnya teman-teman. Nah, ini bisa dibilang pinroot juga. Terus ada lagi yang si pinrootnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi si siripnya itu enggak berwarna putih-putih banget kayak tin bar, tapi dia tuh lebih ke sobek teman-teman. Nah, itu juga bisa dibilang terkena pinroot juga. Dan ini contoh lainnya juga nih, red hook juga kena teman-teman, bagian dorsal analnya ya, sirip bawahnya nih agak sobek-sobek gitu, terus biasanya di ujungnya tuh ada warna putih. Nah, itu termasuk pinroot juga teman-teman. Jadi hampir semua ikan yang ada di sini terkena pinroot, dan kita coba atau Riza coba di karantina teman-teman menggunakan tank lain. Menggunakan tank 60 cm karena Rize ada buat tank karantina biasanya. Nah, ini kan warnanya hijau nih teman-teman si airnya, karena sama Riza sendiri ini udah dikasih obat akrivavin teman-teman. Biasanya emang obat akrivavin ini kegunaannya untuk masalah pinroot ataupun white spot bisa teman-teman, bagus. Jadi ya kita karantina semuanya dan kita bersihin tank yang ada di sini teman-teman dengan cara menggunakan air panas kayak gitu. Kita siram pakai air panas nih semua tank ini, si substrate-nya sama si ininya teman-teman, si filternya. Jadi kita restart ulang aja tank ini teman-teman menggunakan air panas gitu. Dan kita coba lihat dulu kondisi tank 60 cm-nya, karena sama Riza sendiri tanknya jarang kepake teman-teman. Emang biasanya buat karantina, atau Riza tuh bingung mau nambah ikan apa gitu kalau di tank 60 cm. Dan let's go kita lihat kondisi tank 60 cm-nya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar bisa tahu kalau Rize ada update video baru teman-teman. Dan untuk teman-teman kalau bisa jangan skip video Rize, karena Rize masih butuh jam penayangan nih teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau support lebih Rize di sini ada Saweria ya teman-teman. Nanti uangnya bisa kita beliin buat pakan ikan atau beli ikan baru teman-teman, tergantung berapa banyak saweria kalian kasih. Dan kita lanjut videonya, let's go. Teman-teman, ini kondisi tanknya bisa dibilang udah kotor juga ya teman-teman. Dan di sini ada talangnya, udah ada isi media filter juga. Cuman karena kita kondisinya buat karantina ya, yang menggunakan obat, nanti kita ini ambil dulu si media bakterinya. Jadi kita menggunakan sistem ini aja teman-teman, yang penting air mengalir aja dulu buat oksigen si ikannya, jadi tanpa filter gitu. Dan kita coba bersihin dulu ya si talang filternya sama si tanknya teman-teman, karena bisa dilihat
berdebu banget, kotor banget gitu. Dan kita langsung bersihin aja. Let's go. Kita ambil media bakterinya, media bakteri. Ini apa? Media filternya. Malah jatuh lagi. Astagfirullah. Kita mending turunin dulu, takut pecah akuariumnya teman-teman. Teman-teman, ini media filternya udah dipindahin dan kita langsung cuci aja ke WC ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, untuk pembersihannya sih simple aja. Kita tinggal ini apa, siram-siram aja si tanknya teman-teman sama filternya sampai bersih gitu. Yang penting sampai bersih aja, dan kalau udah bersih kita pindahin tempatnya teman-teman, si tanknya gitu, di tempat yang bisa dibilang proper lah buat dilihat juga ikannya gitu. Oke teman-teman, ini dia tanknya setelah Rize bersihin, walaupun masih ada yang beberapa kotor lah ya teman-teman, karena digosoknya susah, termasuk si kaca bagian sininya juga teman-teman agak susah. Dan daripada lama-lama kita langsung isi airnya dulu buat kita running 1 hari, karena sama Rize dipindahin ikan yang mau dikarantinanya besok aja teman-teman, karena udah malam juga sih sekarang. Dan di sini sama Rize udah disimpenin ini apa, pompa teman-teman sama aerator. Kenapa Rize pakai aerator? Karena si pompanya ini speknya bukan buat tank 60 cm teman-teman, cuma tapi harusnya buat tank 40 cm. Karena kenapa pakai yang 40 cm si pompanya, karena Rize nggak punya buat tank ini teman-teman, makanya tank 60 cm ini belum Rize pakai sampai saat ini gitu. Jadi buat sementara aja biasanya. Dan kita langsung aja isi airnya teman-teman buat running karantina ikan besok gitu. Oke teman-teman, sekalian kita ngisi airnya sampai penuh, kita kasih juga garam nih teman-teman. Aduh, nah garam kurang lebih segini lah ya, bisa dilihat teman-teman, buat ngebunuh bakteri-bakteri yang jahatnya lah gitu dari air tersebut gitu teman-teman. Dan mungkin kita lanjut aja besok kontennya teman-teman, yaitu masukin ikan yang ada di tank 80 cm ke tank ini. Dan kita langsung skip aja ke besok. Bye bye teman-teman di hari ini. Oke teman-teman, ini udah hari berikutnya, dan ini Rize udah mulai ini ya, sedot air yang ada di tank ini dibuang buat kita restart si tank ini. Dan Rize juga udah siapin ember buat mindahin ikan-ikan yang di tank 80 cm ini ke tank 60 cm buat kita karantina teman-teman, kita evakuasi lah ya bisa dibilang. Dan langsung aja kita evakuasi nih teman-teman ikannya. Dan ternyata setelah Rize hitung ya teman-teman, ikan yang ada di tank Rize ini 80 cm ini ada 23 ekor teman-teman, bisa dibilang banyak banget. Dan mungkin beberapa ikan di sini tuh ada yang bakalan permanen diam di tank 60 cm teman-teman. Dan salah satunya adalah bala shark teman-teman, yang ini nih, yang ikan panjang ini, bala shark dan ikan wader teman-teman. Nah ikan wader dan ikan sapu-sapu gitu. Jadi daripada lama-lama, kita serok aja beberapa ikan yang mudah dipindahin dulu teman-teman buat ke tank karantina 60 cm. Oh ya teman-teman, karena Rize itu kan ini udah dipakein obat ya sebenarnya, pakai Akripapin 2 hari kurang lebih, 1 hari 1 malam lah ya bisa dibilang. Dan bisa dilihat di sini tuh si ikannya udah ada yang mendingan teman-teman, sembuh gitu. Seperti halnya ini tin bar teman-teman, kan kalau kemarin tuh kelihatannya putih banget di bagian tengah pinnya tuh, sekarang tinggal ujungnya aja teman-teman. Nih yang satu lagi juga sama tuh. Jadi sebenarnya Rize nggak restart tank ini pun bisa dibilang menggunakan inilah apa, Akripapin aja dimasukin gitu, terus di water change, terus dikasih obat lagi tuh cukup teman-teman. Cuman karena di sini Rize pengen sekalian restart aja kan, restart aja gitu maksudnya,
Terus karena ada isu di tank ini tuh, walaupun udah nggak pakai ini gitu apa obat tuh, si airnya tetap agak hijau teman-teman. Jadi Rize coba aja restart tanknya gitu. Yaudah kita langsung pindahin ikan-ikannya teman-teman ke tank karantina terlebih dahulu. Temen, ini udah sebagian Rize serok dan kita selanjutnya masukin ke tank 60 cm ini teman-teman gitu. Becek teman-teman. Dan ini tangkapan kedua kita teman-teman. Oke teman-teman, ini udah Rize semua ini ya apa evakuasi ke tank 60 cm. Tapi kalau disimpan di tank 60 cm kayak ini banget ya teman-teman, apa padat banget gitu Kak. Padahal kalau di tank 80 cm masih kelihatan agak lega teman-teman, karena emang sih pengaruhnya 20 cm sih. Dan bisa dilihat sendiri ini ikannya ada ini ya, kita absen dulu gitu. Red hook 1 aman, tin bar 2 aman, silver dollar biasa yang polos 2 aman, silver dollar total yang panda 2 aman, yang total biasa 1 aman, Menitis fasciatus 2 aman. Terus apalagi, oh ya, blackberry 2 aman, bala shark 2 aman. Terus botia 2 aman, botia India juga 2 aman. Jadi semua ikan udah aman di sini teman-teman, termasuk juga ini teman-teman apa keong-keongan juga sama Rize dievakuasi karena kasihan kalau disiram air panas pasti mati teman-teman gitu. Jadi ini kan semua ikan udah ada di sini dan kita langsung aja kasih obatnya teman-teman, yaitu Activapin HCl BCP kalau nggak salah. Nah untuk obatnya sendiri pakai ini teman-teman, Activapin HCl BPC ya. Dan ini tuh bisa buat kayak sekarang kayak apa? Pin root, body root maupun white spot teman-teman jamur. Jadi bisa dibilang ini si obatnya segala bisa lah gitu. Kecuali kayak yang dropsy kayak gitu susah sih. Dan untuk Rize sendiri ini mau kasih obatnya paling 2 tutup botol ini aja teman-teman. Dimasukin ke sini gitu. Tutup botol pertama, tutup botol kedua teman-teman. Oke. Jadi ini ikannya udah diobatin, jadi warnanya tuh hijau kayak gini teman-teman, kayak di tank 80 cm ya, karena emang sebelumnya juga yang di 80 cm dikasih obat. Dan mungkin untuk karantina di tank ini teman-teman, Rize mau 2 hari aja. Misal di antara ikan ini udah ada yang sehat ya, salah satunya misal si Fasciatus ini nih, dia udah sehat duluan dibandingkan yang red hook misal. Jadi dia tuh si Fasciatus ini tuh bakal dipindahin lagi ke tank 80 cm duluan teman-teman gitu. Jadi kayak gitu. Dan kita nanti lihat aja ya progresnya, ikan mana duluan yang sembuh teman-teman. Dan sekarang kita let's go ini teman-teman, restart tank 80 cm dengan air panas teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, ini kondisi tank saat ini ya, udah kosong airnya, walaupun masih ada dikit lagi lah, seginilah paling 5% mungkin ya. Kurang juga sih kayaknya, 5% kurang di tank 80 cm ini. Dan kita tunggu aja dulu airnya sampai panas. Dan mungkin di sini ada keong-keong teman-teman, tapi ini keongnya udah pada mati. Jadi sisa cangkangnya aja, dan kita tunggu airnya sampai panas gitu.
Dan jangan lupa kalau restart ininya si kapas putihnya dibuang teman-teman, ganti yang baru ya, kecuali media filter lainnya seperti biopom ataupun biobol. Ini cuman masih ketutupan, nanti kita lihat ya, dibuka gitu teman-teman. Dan ini airnya udah panas teman-teman, dan kita langsung aja masukin ke tank ini ya. Cuman nih agak susah nih pegangnya juga. Kayak tuh bisa dilihat nih air panas ya teman-teman, karena keluar uap gitu. Gak bohong-bohong nih. Karena biasanya kan kalau bakteri-bakteri itu banyak ininya apa? Banyak nempelnya tuh kan di substrate ataupun di filter teman-teman. Jadi ya kita giniin aja apa? Di air panasin biar pada mati si bakteri yang ada di tank ini teman-teman gitu. Oke teman-teman, kita runningin dulu ini air panasnya ya, dari tank masuk ke filter, balik lagi ke tank, kurang lebih 5-10 menit aja. Misal udah sampai 10 menit, kita nanti langsung isi lagi airnya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah 10 menitan dan Rize langsung kasih air ya, air biasa yang pasti, buat kurang lebih lah sampai agak tinggian aja airnya. Terus nanti kita water change lagi gitu, buat ngambil air panas yang lamanya gitu biar dibuang, kita ganti air baru, walaupun pasti nggak keambil semua ya airnya. Dan pasti di sini ada banyak pro kontra juga sih. Kenapa sih airnya kok pakai air panas, emang nggak ngerusak tanknya? Ataupun kalau pakai air panas berarti nanti bakteri yang baiknya juga mati dong. Ya betul teman-teman, jadi selain bakteri jahat yang mati, yang baiknya pun mati juga sebenarnya kalau menggunakan air panas ini. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga kan kita Rize sendiri, bukan kita Rize sendiri kan nge-reset tank ini teman-teman. Jadi dari segi bakterinya pun jadi nggak ada gitu, atau pada mati lah. Dan ini juga kan kita isi air terus nanti dikuras lagi juga untuk membuang bakteri yang ada di air ini teman-teman gitu. Dan kita tunggu aja sampai airnya agak penuhan teman-teman, langsung kita kuras lagi gitu. Oke teman-teman, ini airnya udah penuh, dan sama Rize ya sekalian kita nungguin ikan yang ada di tank karantina apa sembuh. Jadi kita running aja dulu. Dan di sini sama Rize tadi lupa teman-teman nggak di videoin, ini udah dikasih garam ya teman-teman. Jadi biar si ikan atau bukan ikan sih harusnya, biar bakteri jahatnya mati sama si garam teman-teman gitu. Mungkin kita lanjut aja di hari berikutnya ya, update ikan yang apa, yang sehat yang mana, dan yang nanti duluan sehat kita masukin duluan ke tank ini lagi teman-teman gitu. Oke guys, ini udah hari kedua ikan-ikan yang ada di sini di karantina ya, di tank 60 cm. Dan saat ini kalau udah 2 hari biasanya di Agrifavin itu harus di WC teman-teman, seenggaknya tuh setengah 50% lah ya dari tank, atau lebih bagusnya lagi sih 20, sisain 20% teman-teman. Cuman karena 20% itu kebanyakan ya untuk Rize, belum lagi kan air Rize sekarang lagi nggak stabil gitu. Jadi ya udah, nanti kita water change setengah tank aja. Terus untuk saat ini teman-teman, Rize mau ngambil atau pisahin ikan-ikan yang sebenarnya tuh udah sembuh teman-teman, dan kita masukin ke tank 80 cm lagi gitu. Dan di sini tuh udah ada beberapa ikan yang sehat teman-teman. Mungkin dari awal malah nggak kena ini ya apa, pinroot ataupun sirip busuk, yaitu seperti botia teman-teman. Botia Indonesia sama botia India itu nggak kena. Terus yang di sini tuh blackberry ini satu, dia nggak kena. Terus kedua ini Pasiatus yang besar juga nggak kena, yang kecilnya juga Pasiatus sama. Terus Riza belum tahu lagi nih yang mana yang nggak kena, karena ada beberapa emang yang kena teman-teman. Misal yang masih, maksudnya misal kayak Tinbar ini masih kena pinroot, red hook juga sama,
Terus apa ya, mungkin itu sih. Oh, sama set tiger juga masih kena teman-teman, masih dalam tahap penyembuhan lah, karena si sirip atasnya itu masih agak coak gitu teman-teman. Dan oh ya, selama di karantina ini si ikannya dipuasain teman-teman, gak dikasih makan gitu. Daripada lama-lama, kita langsung pindahin aja ikan yang udah sembuh ke tank 80 cm teman-teman. Ke sini dulu yang pasti ya, ke emberin dulu gitu. Oke, ini dia teman-teman yang udah Rize pindahin ya. Ada Botia Indonesia 2, Botia India 2. Terus silver dollar total panda 1, silver dollar normal 1 yang total maksudnya, sama blackberry 1 teman-teman. Oh, sama apa sih satu lagi tuh? Oh, Pasiatus 2 gitu teman-teman. Jadi langsung kita pindahin aja ke tank 80 cm, dan ini sisanya teman-teman. Nah, yang di sini Riza bingung ternyata. Setelah Riza lihat-lihat ya, di tank ini kan ada 2 wader teman-teman. Yang ini nih, yang kecil ini, cuman dia malah kesana jadi kurang kelihatan. Asal itu ada 2 teman-teman, tapi kok entah kenapa cuman ada 1 di tank ini teman-teman. Padahal sama Riza sendiri udah ditutupin pakai kaca di atas ini teman-teman. Nggak tahu loncat, nggak tahu kemana gitu sih ikan. Jadi ya udahlah ya. Padahal bisa dibilang kan ikan-ikan yang ada di sini bukan ikan yang tipe loncat gitu teman-teman. Ya udah, daripada lama-lama kita pindahin aja ikan yang sehat ke tank 80 cm teman-teman. Begitu. Oke teman-teman, ikan yang sehat udah Rize masukin ke sini semua ke tank 80 cm, dan kita coba lihat ya perbedaannya yang udah sembuh sama yang belum gitu. Karena bisa dilihat kalau yang sembuh itu si warna ikannya tuh udah ini teman-teman, apa? Bukan si warna, si pinnya itu udah sembuh semua. Dalam artian udah mulus lah, rapih gitu teman-teman. Nih kayak silver dollar total panda kan nggak ada luka ataupun kayak putih-putih gitu di pin rootnya, di pinnya maksudnya, di pin dorsal, pin anal ataupun di ekornya teman-teman. Pasiatus juga sama nih teman-teman, yang Pasiatus ini udah aman ya, sembuh. Terus yang 2 ini juga udah sembuh teman-teman gitu. Jadi bisa dibilang ini udah pada sembuh ya, dan emang udah aman di tank 80 cm ini. Cuman di situ bingung kan, ini kemarin kita udah restart kan, udah 2 hari yang lalu tuh. Tapi si airnya masih hijau nih teman-teman. Dan ini tuh hijaunya bukan dari obat ya teman-teman, dari akripapin, tapi emang kayaknya tank Rize ini kena old tank syndrome teman-teman. Jadi airnya jadi menghijau gini gitu. Dan mungkin Rize mau buat treatment lagi, cuman di beda konten aja, karena kayaknya konten ini udah kepanjangan juga sih. Cuman ya udahlah ya, lanjutin aja sampai semua ikannya sembuh baru beres kontennya gitu. Oke teman-teman, ini sekarang lagi proses water change ya, paling kurang lebih 50% aja dari tank ini. Terus kenapa sih harus di water change gitu kan per 2 hari? Karena harus per 2 hari itu karena kan kita nggak ada media filter. Terus nggak, kemungkinan besar sih bakteri pengurai amoniak, nitrat-nitritnya itu sedikit banget teman-teman, atau mungkin tidak ada. Jadi kan kasihan nih ikan-ikan ini kalau dia malah keracunan amoniak, nitrat-nitrit, walaupun sebenarnya ikan-ikan di sini pun puasa teman-teman. Jadi ya kita harus water change, dan nanti kita tambah lagi obatnya gitu teman-teman. Dan kita tungguin aja sampai beres ya ini si airnya di water change, dan kita lanjut lagi videonya gitu, penjelasannya gitu. Oke teman-teman, ini udah penuh ya di water change-nya 50%, dan di sini Rize mau ditambah lagi obatnya, paling setutup botol aja teman-teman, karena kan yang sisa sebelumnya masih ada. Jadi ya ini buat pembaruan aja lah gitu. Dan moga aja sih 2 hari ke depan ikan yang ada di sini udah bisa pindah lagi ke tank 80 cm, karena kita lihat ya, untuk yang ikan di sini tuh masih terkena pinrutnya tuh nih, kayak ini red hook. Bisa dilihat nih si dorsal bawahnya masih ada putih-putihnya teman-teman, yang mengartikan itu karena pinroot. Terus yang ini silver dollar biasa, bagian pin atasnya dia ada sobek-sobek gitu kan teman-teman, kelihatan tadi ya. Nah itu bisa dibilang pinroot juga. Terus yang lainnya kayak tin bar bagian dorsal analnya teman-teman,
sobek dikit ya, cuman ini agak susah nih. Nah, bisa dilihat ya sama ekornya juga tuh, kelihatan tuh teman-teman. Masih ada putih-putihnya yang mengartikan itu masih kena pinroot teman-teman gitu. Dan ya mungkin untuk hari ini, hari kedua setelah karantina, segitu aja, dan kita update lagi 2 hari ke depan lagi teman-teman gitu. Oke guys, ini hari ketiga dan di sini udah ada ikan lagi yang sembuh teman-teman, yaitu silver dollar tiger sama blackberry teman-teman. Cuman karena si ikannya ngumpet ya, terus warna tank ini hijau banget jadi kurang kelihatan kalau di HP, jadi langsung pindahin aja. Let's go. Oke guys, blackberry-nya sama set tiger udah pindahin ya, dan bisa dilihat untuk yang blackberry-nya sendiri nih, yang kecil ini udah sembuh, aman gitu, dorsal sama pin analnya. Terus untuk set tigernya sendiri dia ngumpet. Nah ini teman-teman, untuk set tigernya juga udah aman ya, bisa dilihat mulus gitu dari pin-pinnya gitu, ekor sirip gitunya ya. Jadi karena ikannya kayak blackberry, set tiger ataupun Pasiatus gitu ya, sama yang total lain ini relatif kecil size-nya, jadi gampang sembuh gitu kan ya, kayak orang aja lah, waktu kita masih SD mungkin lebih cepat sembuhnya dari lukanya, tapi kalau udah tua, udah usia 20 ke atas, jadi agak lama gitu ya si penyembuhannya. Dan sepertinya di ikan pun seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat update besok gimana, apakah ada ikan yang udah sehat di tank karantina atau belum teman-teman gitu. Oke guys, ini hari keempat ikan silver dollar Rize di karantina teman-teman, dan udah kelihatan di hari keempat ini ikan-ikan Rize ini tinbar dan silver dollar yang polos ini kondisinya udah ini teman-teman, udah sembuh bisa dibilang, karena si putih-putih tanda pinrootnya itu udah hilang teman-teman. Paling yang masih ada itu di yang red hook, cuman ini karena lampunya lampu Rize tank ini tuh malah mati, karena emang udah jelek sih sebenarnya. Jadi ini Rize cuman pakai HP teman-teman, diplesin, dan ini pun kurang jelas ya, bisa dilihat sendiri. Dan di hari keempat ini seperti biasa, air ini dikuras 50% teman-teman, dan mungkin kita pindahin aja dulu ikan yang sehat, tinbar dan ini silver dollar yang polos. Jadi yang sementara di sini sendiri itu si red hook sama bala shark sama wader aja teman-teman gitu. Dan kita pindahin aja langsung. Dan ini airnya itu bisa dilihat ya teman-teman, airnya jernih gitu kan, nggak ada ijo-ijonya. Tapi waktu Rize lihat di tank 80 cm itu tuh hijau banget teman-teman di tank tuh, padahal ini air dari tank loh. Nanti ya kita lihat di tank 80 cm gaya mana sih airnya. Oke teman-teman, ikan yang di karantinanya itu kan di hari keempat itu yang dibalikin ke tank ini tuh ada tinbar sama silver dollar sama silver dollar total satu yang panda. Dan bisa dilihat ya, kita zoom lebih jelas nih, yang tinbar sendiri ini mungkin ada sedikit luka teman-teman, tapi itu bukan pinroot teman-teman, melainkan jail ikan yang lain. Karena setelah Rize lihat-lihat tuh kadang satu sama lain si ikan silver dollar ini ya suka ngejar satu sama lain sampai robek gitu teman-teman. Dan bisa dilihat lah ya, ini tuh udah better lah dibanding hari pertama gitu Rize karantina. Terus ini yang selanjutnya bisa dilihat juga nih, yang silver dollar besar si sepuh juga nih udah sembuh, nggak ada bercak putih pinroot gitu teman-teman, atau sirip busuk ya. Yang ini juga sama nih, yang satunya lagi silver dollar yang satu lagi teman-teman. Dan mungkin gitu aja video Rize pada kali ini teman-teman. Jadi tinggal si red hook aja yang masih di karantina ya 1 hari, dan mau dikuras juga sama Rize hari ini. Ya mungkin gitu aja teman-teman, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Rize appreciate banget, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan kalau udah di subscribe, like and comment teman-teman, biar Rize lebih semangat lagi buat kontennya. Dan boleh request Rize buat konten apa lagi gitu teman-teman, mengenai perawatan ikan ataupun
beli ikan ataupun gerebek toko ikan boleh juga teman-teman yang di daerah Bandung ya pastinya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Bye.